Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan kuliah mengenai tingkat dan jenis komunikasi untuk mata kuliah komunikasi keperawatan. Oke, jadi apa itu komunikasi ya? Jadi sebenarnya komunikasi itu adalah suatu hal ya, atau suatu aktivitas ya yang merupakan yang bertujuan untuk menyampaikan pesan ya, dimana untuk pola penyebaran pesan sendiri itu ada 3. Yang pertama adalah simultaneous message dissemination ya, atau penyebaran pesan secara simultan atau serentak. Kemudian serial message ya, ada penyebaran pesan secara berurutan. Kemudian juga ada kombinasi, yaitu bisa serentak dan bisa berurutan. Contoh misalnya kalau yang serentak itu adalah ketika ingin menyebarkan pesan seperti ajakan gitu ya, bisa. Kemudian juga larangan itu juga bisa. Kemudian yang dikatakan atau yang dimaksud dengan serial message dissemination atau secara berurutan itu seperti ketika kita ingin menyampaikan pesan terkait dengan perubahan yang kita potret ya dari hari ke hari, itu kita bisa menggunakan serial message dissemination. Sedangkan ya untuk komunikasi menurut cara penyampaiannya dibagi menjadi 2 ya, kita sudah tahu semua. Yang pertama adalah lisan, di mana komunikasi lisan adalah komunikasi yang dilakukan secara langsung, kemudian tidak dibatasi jarak. Kemudian kedua belah pihak dapat melakukan wawancara, dialog, ataupun rapat. Kemudian kalau komunikasi yang terjadi secara tidak langsung dapat dilakukan dengan menggunakan media. Contohnya seperti telepon ya, atau handphone, atau juga surat. Atau juga langsung tapi dia menggunakan alat seperti telepon. Kemudian kalau yang tertulis itu adalah melakukan atau mengirimkan ya, berkomunikasi atau mengirimkan pesan melalui media yang ditulis ya, baik berupa surat ya, kemudian berita dan lain sebagainya. Sedangkan menurut keberlangsungannya ya, komuni langsung itu adalah komuni yang tanpa bantuan orang ketiga atau media komunikasi. Kemudian komunikasi tidak langsung itu adalah komunikasi dengan menggunakan alat atau media komunikasi, baik itu media elektronik ya, maupun bantuan dari pihak ketiga. Sedangkan untuk perilaku ya, menurut perilakunya komunikasi itu sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah komunikasi formal ya, terjadi di antara organisasi atau perusahaan yang dilakukan melalui tata cara teratur seperti rapat, kerja, konferensi, dan lain sebagainya. Jadi dalam komunikasi formal ini ada suatu aturan ya, atau penggunaan bahasa-bahasa baku yang dapat dimengerti oleh anggota forum. Sedangkan kalau komunikasi informal itu komunikasi yang terjadi tidak ditentukan dalam struktur organisasi dan tidak mendapat pengakuan resmi. Contohnya seperti kabar burung ya, desas-desus, gosip, dan lain sebagainya. Kemudian komunikasi non-formal ini adalah komunikasi yang terjadi dilakukan dengan maksud untuk pendekatan dari sisi human relationship. Contohnya seperti studi tour, senam bersama ya, kemudian nongkrong dan lain sebagainya. Jadi komunikasi di sini adalah memiliki memiliki keeratan atau memiliki tujuan, yaitu untuk mendekatkan seseorang yang satu dengan orang yang lain. Untuk komunikasi menurut maksudnya yaitu dibagi menjadi beberapa, bisa berpidato ya, jadi dia melakukan orasi atau menjelaskan ide gagasannya ya, kemudian juga wawancara, kemudian instruksi, dan lain sebagainya. Kemudian ya, menurut ruang lingkupnya, jadi komunikasi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama internal dan yang kedua eksternal. Yang internal itu dibagi menjadi komunikasi horizontal. Apa itu komunikasi horizontal? Yaitu komunikasi yang terjadi yang dilakukan ya dari komunikasi yang dilakukan dari atas ya
kemudian ke bawah. Jadi dia melakukan komunikasi secara bertingkat. Ya, jadi misalnya komunikasi tersebut, komunikasi horizontal tuh jadi setara gitu ya. Jadi komunikasi yang terjadi antara para pegawai di suatu perusahaan ya. Kemudian kalau komunikasi vertikal ini adalah komunikasi yang terjadi antara pimpinan perusahaan ya dengan anak buahnya. Sedangkan komunikasi diagonal ini adalah komunikasi yang mix ya antara kedua komunikasi, baik itu horizontal maupun vertikal. Kemudian ada juga komunikasi eksternal ya. Jadi komunikasi eksternal ini adalah komunikasi yang subjeknya ya, atau penerima pesannya atau lawan bicaranya adalah sesuatu yang berasal dari eksternal. Contohnya adalah pemerintah ya. Kemudian ada pers di sana. Oke, menurut alirannya ya. Jadi komunikasi menurut alirannya itu ada yang satu arah, kemudian ada dua arah, kemudian ada ke samping ya, kemudian ada ke atas, dan kemudian ada ke bawah. Oke, jadi yang satu arah ini adalah komunikasi ya, yang berlangsung dari satu pihak saja. Contoh misalnya contoh misalnya pidato, kemudian membawakan berita di suatu acara. Ya, itu adalah komunikasi satu arah tanpa adanya feedback. Kemudian kalau komunikasi dua arah, ini adalah komunikasi yang bersifat timbal balik. Ya, dalam hal ini komunikasi diberi kesempatan untuk memberikan respon atau feedback kepada komunikatornya. Jadi setelah orang itu memberikan suatu pesan, maka si penerima pesan bisa ya memberikan feedback atau timbal balik terhadap apa pesan yang sudah didapatnya. Kemudian kalau komunikasi ke samping ya, ini adalah komunikasi yang terjadi di antara orang yang memiliki kedudukan sejajar. Contoh misalnya mahasiswa satu dengan mahasiswa lain di dalam kelas yang sama gitu ya. Jadi komunikasi ke samping ini lebih kepada komunikasi yang tidak menggunakan tatanan-tatanan bahasa yang baku. Kemudian ada komunikasi ke atas ya. Komunikasi ke atas ini adalah komunikasi yang terjadi dari bawahan kepada atasan. Ya, jadi gimana komunikasi ini mengharuskan seseorang tersebut menggunakan tatanan-tatanan atau aturan-aturan baku sehingga pola komunikasinya itu resmi. Sedangkan kalau komunikasi ke bawah itu adalah komunikasi yang terjadi dari atasan kepada bawahan, ya. Lebih tidak baku ya, kemudian to the point biasanya untuk komunikasi dari atasan ke bawahan. Oke, bentuk komunikasi ya. Jadi yang pertama, komunikasi itu bentuknya adalah komunikasi personal, kemudian komunikasi kelompok. Ya, komunikasi personal di sini ini ada dua. Yang pertama adalah komunikasi intrapersonal ya. Kemudian ada komunikasi antarpersonal atau biasa kita sebut adalah komunikasi interpersonal. Oke. Komunikasi intrapersonal itu apa? Jadi komunikasi intrapersonal itu merupakan komunikasi dengan diri sendiri ya, dengan tujuan untuk berpikir, melakukan penalaran ya, menganalisis dan merenung. Jadi intinya kalau komunikasi intrapersonal dia itu berbicara ya atau berkomunikasi dengan dirinya sendiri dengan tujuan-tujuan tadi yang sudah saya sebutkan. Kemudian kalau komunikasi intrapersonal itu sendiri ya, dia atau kita bisa ibaratkan dia itu bermonolog ya, bermonolog dengan dirinya sendiri untuk bisa
mengambil keputusan ya, kemudian memberikan suatu sebab dan akibat, dan juga mengambil pilihan-pilihan untuk dirinya sendiri. Oke. Kemudian kalau komunikasi interpersonal, jadi komunikasi interpersonal ini adalah komunikasi ya yang menuntut komunikasi tersebut dilakukan dengan orang lain. Ya, jadi komunikasi ini dilakukan dengan orang lain, bisa lebih dari satu ya, dua atau lebih secara tatap muka. Itu adalah komunikasi interpersonal. Kemudian ada juga komunikasi kelompok ya. Jadi komunikasi kelompok ini ada kelompok kecil ya, ada kelompok besar. Kalau kelompok kecil biasanya kita menyebutnya sebagai small group communication, kemudian ceramah ya, diskusi panel, imposium atau simposium, forum, seminar ya gitu ya, komunikasi antara manajer dengan sekelompok karyawan. Itu adalah komunikasi kelompok kecil. Jadi anggotanya dalam komunikasi tersebut tidak lebih antara 3 sampai 5 atau sampai 10 orang. Kemudian kalau komunikasi kelompok besar itu biasanya adalah public speaking ya. Jadi responden atau sasarannya itu sangat banyak. Kemudian juga ada komunikasi massa ya, atau mass communication. Ini adalah komunikasi yang menggunakan media sebagai alat untuk menyampaikan pesan. Ya, bisa cetak, yaitu koran, majalah, tabloid, atau bisa elektronik ya, radio, TV, film, ya, atau sekarang ada zamannya itu podcast gitu ya. Kemudian ada digital, jadi menggunakan laman-laman atau berita-berita yang diambil dari internet atau bersifat digital. Oke, kemudian sifat komunikasi ya. Jadi sifat komunikasi itu yang pertama adalah tatap muka ya, atau face to face. Jadi komunikasi ini adalah dilakukan ya dengan pemberi serta penerima pesan itu bertatap muka. Kemudian bermedia ya, menggunakan media-media yang ingin digunakan. Contohnya seperti tadi ya, seperti media elektronik, media cetak, dan lain sebagainya. Kemudian verbal ya, jadi ada lisan atau ada ungkapan atau ada ucapan ya secara oral atau secara menggunakan bahasa gitu ya. Kemudian ada juga yang tulisan atau cetak tadi, contohnya seperti di media massa. Kemudian ada nonverbal ya, jadi seperti isyarat ya, bahasanya jadi gestur. Kemudian juga bisa bergambar ya, menggunakan komunikasi menggunakan gambar, dan facial expression. Jadi seperti mengangguk ya, menaikkan sudut alis Anda gitu ya, itu juga termasuk komunikasi yang bersifat nonverbal. Oke, kemudian ada juga ya, salah satu jenis komunikasi atau sifat komunikasi itu adalah selentingan ya, atau grapevine. Jadi ini adalah suatu metode ya penyampaian laporan rahasia dari orang ke orang yang tidak dapat diperoleh melalui saluran biasa, atau biasanya kita sebutnya sebagai gosip gitu ya. Nah, ini adalah suatu teknik atau suatu sifat komunikasi yang juga harus kita pahami. Nah, ini adalah rantai komunikasi selentingan ya, bisa single strand, jadi dari si A kemudian dia bilang ke si B gitu ya, kemudian si B bilang ke si C, dan seterusnya. Ini adalah tipe single strand. Atau ada juga ya tipikal yang gosip gitu ya, jadi si A dia bilang ke si B, jangan bilang siapa-siapa gitu ya. Kemudian dia juga bilang ke si C, jangan bilang siapa-siapa. Dan akhirnya semua anggota di dalam suatu forum tersebut dia tahu. Nah, itu adalah tipikal gosip.
Kemudian probability ya, ini adalah tipikal ketika si A menceritakan hal tersebut kepada dua orang saja, kemudian si dua orang tersebut dia menceritakan ke orang-orang lain. Kemudian juga hampir sama, yaitu adalah cluster, di mana si A menceritakan sesuatu, misalnya si A ini adalah punya berita terkait dengan kelas A gitu ya. Maka dia menceritakan hal tersebut kepada kelas B, kelas C, dan kelas D. Nah, itu adalah tipikal dari cluster. Kemudian ya ada teknik komunikasi gitu ya. Teknik komunikasi ada komunikasi informatif, kemudian komunikasi persuasif, kemudian komunikasi instruktif gitu ya. Kemudian ada juga hubungan manusiawi. Ya, jadi apa itu teknik komunikasi? Yang pertama adalah teknik komunikasi informatif. Jadi teknik komunikasi informatif ini adalah teknik ya yang memiliki prinsip ya, yaitu adalah menjelaskan sesuatu hal. Misalnya ingin memberikan informasi tentang hal-hal yang apapun itu, maka ini dikatakan teknik komunikasi yang informatif. Contoh seperti bahaya tidak menggunakan masker, kemudian juga bahaya tidak memakai helm dan sebagainya. Kemudian ada juga teknik komunikasi yang persuasif. Ya, persuasif itu apa? Jadi persuasif itu adalah memiliki tujuan untuk mengubah sikap ya, pendapat atau perilaku komunikan yang lebih menekankan pada sisi psikologis komunikan ya. Jadi penekanan ini dimasukkan untuk mengubah sikap, pendapat atau perilaku, tetapi persuasi dilakukan dengan halus ya, luas, yang mengandung sifat-sifat manusiawi sehingga mengakibatkan kesadaran dan kerelaan yang disertai perasaan senang. Nah, ini adalah tipikal dari persuasif ya, mengajak tapi tidak memaksa. Nah, contohnya apa? Seperti misalnya ajakan untuk buang sampah pada tempatnya ya, dengan menceritakan bahaya-bahaya dari buang sampah, kemudian keutamaan apabila kita bisa membuang sampah dengan baik dan lain sebagainya. Kemudian komunikasi instruktif ya, ini adalah komunikasi berupa perintah, kemudian ancaman ya, sanksi, kemudian yang bersifat paksaan sehingga orang-orang yang dijadikan sasaran atau komunikan melakukannya secara terpaksa. Biasanya teknik komunikasi seperti ini bersifat fear arousing atau bersifat menakut-nakuti atau menggambarkan resiko yang buruk, serta tidak luput dari sifat red herring, yaitu interest atau muatan kepentingan untuk meraih kemenangan dalam suatu konflik. Nah, ini adalah contoh dari instruktif communication ya. Jadi misalnya teknik ini bisa digunakan oleh atasan terhadap bawahannya yang menuntut adanya kedisiplinan kerja karyawannya. Itu bisa menggunakan teknik instruktif. Kemudian ya hubungan manusiawi atau human relation ini adalah artinya adalah hubungan manusia dan hubungan antar manusia, namun dalam kaitannya hubungan manusia tidak hanya dalam hal berkomunikasi saja ya, namun di dalamnya ada pelaksanaan yang terkandung nilai, kemudian serta unsur kejiwaan yang mendalam ya. Untuk melakukan hubungan manusia biasanya digunakan beberapa teknik pendekatan, yaitu pendekatan emosional ya, atau emotional approach, dan pendekatan sosial budaya atau social culture approach ya. Ini adalah dua pendekatan yang bisa digunakan. Oke ya, ragam tingkatan komunikasi atau konteks-konteks komunikasi ya. Secara umum ya, ragam tingkatan komunikasi yaitu intrapribadi tadi sudah saya jelaskan gitu ya, intrapribadi. Kemudian ada pribadi atau interpersonal ya, berkomunikasi dengan seseorang, itu juga tadi sudah saya jelaskan. Kemudian kelompok tadi juga sudah saya jelaskan ya.
organisasi juga saya sudah jelaskan, dan massa juga sudah saya jelaskan. Oke, kemudian definisi saluran komunikasi itu adalah jalan yang dilalui isi pernyataan atau message dari komunikator sampai kepada komunikan, di mana ada jalan lain ya yang digunakan sebagai feedback atau umpan balik dari komunikator untuk menyampaikan atau memberikan respon terkait dengan pesan yang sudah diterima. Oke, saluran komunikasi dibagi dalam dua golongan ya. Yang pertama saluran komunikasi tanpa media, artinya langsung ya, direct communication. Kemudian saluran komunikasi dengan menggunakan media atau indirect communication. Oke, ya ini saluran komunikasi tanpa media, ada satu orang ya, jadi satu orang tersebut bisa kepada satu orang yang lain atau banyak orang. Kemudian ada juga yang banyak orang ya, bisa mempengaruhi atau berkomunikasi dengan satu orang atau banyak orang atau massa gitu ya. Kemudian ada massa ya, bisa berkomunikasi dengan satu orang, banyak orang atau massa. Jadi tidak ada media penghubung ya antara komunikator dengan komunikan. Kemudian ya kalau yang dengan media itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah non mass media, kemudian ada mass media ya. Yang non mass media itu dibagi menjadi dua jenis ya. Yang pertama adalah manusia, kemudian adalah benda. Oke, apa perbedaan antara non mass media dengan mass media gitu ya? Jadi kalau yang mass media ya, mass media itu seperti mass media non periodik ya dan periodik. Jadi apa bedanya? Yang pertama, mass media ini berhubungan ya, atau refers to radio ya, television, kemudian newspaper, magazine dan lain sebagainya. Ini adalah mass media. Jadi ada media yang bisa diakses secara massal. Itu mass media. Kemudian kalau yang non mass media ini bisa range-nya ya, atau rentangnya bisa dari menulis surat, kemudian bisa lewat sosial media gitu ya, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan platform-platform lain gitu ya. Nah ini termasuk dalam non mass media. Jadi media tetapi tidak bisa diakses ya secara massal atau tidak diproduksi secara massal. Itu adalah yang non mass media. Kemudian mass media non periodik dibagi dalam dua golongan ya. Tadi sudah saya katakan ya, ada satu orang, kemudian contohnya adalah poster, folder, leaflet, koran dan lain sebagainya. Oke, ini yang media yang periodik ya, seperti surat kabar, majalah dan lain sebagainya. Oke, ini adalah pembagian ya, bagian-bagian saluran komunikasi ya. Jadi ada yang tanpa media dengan media. Ya, yang tanpa media bisa komunikator melalui satu orang, banyak orang dan massa. Kemudian yang dengan media bisa melalui non mass media dan mass media. Oke, mungkin itu saja mata kuliah komunikasi dengan subtema tingkat dan jenis komunikasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih.